Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kunang-kunang semua, bagaimana kabarnya? Di sini kita kembali lagi di podcast Kunang-kunang. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan perihal mengenal diri sendiri. Dan di sini saya bersama guru kita bersama Bunda Vera. Halo Bunda Vera. Assalamualaikum. Di sini boleh sapa teman-teman dulu kita mengikuti kegiatan atau podcast ini. Iya. Saya alhamdulillah senang sekali ya mendapatkan kesempatan kepercayaan untuk berbagi. Jadi saya menyapa sahabat kunang-kunang semuanya, mudah-mudahan dari episode pertama sampai dengan yang terakhir kemarin sudah diikuti. Juga boleh diulang-ulang kalau ada hal yang mungkin belum paham. Dan jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar juga ya, karena nanti ada sesi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi mungkin tidak pada sesi ini. Jadi kalau saya berharap tetap bersemangat untuk memahami diri sendiri, karena dengan memahami diri sendiri kita akan merasa damai dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu mungkin sapa-sapa saya. Iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Zulkarnain Al-Hudri. Kita akan berbincang dalam hari ini. Kita akan membahas tentang rangkuman mungkin Bunda. Di sini kesimpulan dari kegiatan kita yang sudah kita bahasanya simplifikasi dengan singkatan TSBHD. Dengan cara T-nya masih ingat? Tarik nafas, S-nya sadarnya pulih, habis itu B baca, habis itu H-nya horenzo atau istihoro ya, yang terakhir diam. Mungkin di episode sebelumnya kita sudah sampai bahas tentang horenzo dan juga diam. Dan di sini kita secara praktek kita akan kulas kembali, kupas kembali tentang tarik nafas. Ya, rangkuman dan mungkin. Jadi Bunda setelah pertemuan ke belakang ini, di sini saya juga coba baca-baca perihal literatur dari yang ada perihal tarik nafas atau apa-apa saja tahapan-tahapannya di sini. Boleh saya satu bacakan? Boleh. Secara praktek saat ini kita menarik nafas melalui menyadari saya sedang bernafas, itu sudah satu latihan kesadaran. Betul. Jadi ketika kita bernafas, kita sadar kita sedang bernafas, itu ada proses latihan kesadaran. Betul. Berbeda dengan nafas otomatis atau refleks tubuh, kesadaran muncul ketika kita mengamati prosesnya. Jadi dari mulai udara masuk, paru-paru mengembang, lalu perlahan kita menghembuskannya, begitu Bunda. Betul. Nah, mungkin kalau Bunda dalam keseharian di sini apakah ada saran? Biasanya kita mengenal atau tarik nafas tuh berapa detik atau berapa lama gitu perihal tarik nafas ini Bunda. Silakan. Kan kita ini ya lagi ngerangkum nih ya. Jadi kalau teman-teman mau melatih diri dalam tarik nafas ini ya, kalau kita melatih diri selalu memulihkan kesadaran. Karena di dalam episode-episode yang sebelumnya saya selalu bilang coba kita latih gitu. Sebenarnya pelatihan itu yang pertama melatih itu harus ada niat ya Pak. Niat itu bukan nawaitu apa gitu, tapi kita memang dari diri kita ada keinginan untuk melakukan. Itu yang harus mungkin ada dan kuat ya. Yang kedua, kemudian kita mau meluangkan waktu. Meluangkan waktu di sini bukan kemudian kita nyari tempat atau nyari apa dan seterusnya. Ya boleh seperti itu, tapi artinya meluangkan waktu kita sejenak untuk memulihkan ulang kesadaran kita dengan cara tadi kita diam sejenak, kita latih nafas kita, tarikan nafas gitu. Terus berapa menit misalkan kita harus melatihkan itu. Sebetulnya tidak ada keharusan sekian, tetapi di situ kalau saya mengatakannya senyamannya. Jadi ketika kita sedang tarik nafas gitu, kayaknya belum pengen selesai nih gitu, ya nggak apa-apa. Sampai memang kemudian kita sudah cukup, karena memang diri kita sendiri yang ada tanda-tandanya ini sudah cukup atau belum gitu. Nah kemudian setelah kita menarik napas itu biasanya di sini agak ada plong, dan itu tadi bisa sambil kecuali nyetir mobil ya, atau nyetir mobil itu nggak boleh.
ketika kita sedang fokus melakukan sesuatu juga pastinya agak kesulitan ketika kita mau melatih tarik nafas itu. Kecuali ketika kita lagi ada gangguan nih, misalkan ada teman kita lagi marah, terus kita mencoba supaya kita tetap sadar. Lagi kerja itu nggak apa-apa, tapi itu kan bukan menghususkan. Tetapi yang saya maksudkan adalah menghususkan. Jadi kalau ketika menghususkan jam istirahat nih, jam istirahat kerja, atau menjelang istirahat tidur, atau setelah sholat, atau setelah berdoa, kemudian pada saat mau membaca, pada saat mau bekerja, semua itu bisa. Jadi karena kalau misalnya yang dikatakan nafas yang kedua, tarik nafas yang kedua itu kan kebutuhan biologis ya. Dan itu nggak bisa, malah kita kalau narik nafas yang kita maksud di sini tidak bisa, itu nggak bisa, itu malah capek. Tapi kalau ini memang harus dengan ketenangan. Jadi silakan sahabat-sahabat kunang-kunang ya untuk mencoba. Jadi luangkan waktu. Entah itu tidak perlu lama gitu ya. Entah lagi melakukan aktivitas yang ringan atau apa, silahkan luangkan waktu setelah sholat, setelah bekerja, sebelum istirahat, pas bangun tidur. Sebenarnya itu punya banyak sekali kesempatan. Yang penting tadi Pak Mamat ada niat untuk melakukannya. Baik Bunda. Jadi saya juga pernah lihat di Instagram kalau nggak salah ada dokter yang menyampaikan bahwa ya salah satu metode meditasi atau kesadaran itu dengan tarik nafas. Dia mengasih panduan seperti tarik nafas 7 detik. Bisa. Terus tahan sekitar 4 detik. Keluarkan lagi 7 detik. Bisa. Gitu. Bisa. Karena itu kan supaya kita sistemnya terarah ya. Jadi 1, 2, 3. Tapi jangan fokus pada hitungan detiknya lama-lama. Tapi kalau latihan nggak apa-apa. Gitu, latihan nggak apa-apa. Itu yang saya rasakan juga ketika mempraktekkan tentang tarik nafas. Seperti kayak kita tuh cepat dunia sekarang tuh. Masalah cepat tuh kayak terdistraksi. Kita kalau bosan dikit bisa lihat HP. HP satu tayangan bosan kita bisa scrolling. Kalau misal bosan dengerin musik yang dimana kayak semuanya itu terasa cepat. Tapi ketika kita niat coba biar sadar di situ dengan tarik nafas dia kerasa tenang lagi. Gitu. Dan beberapa literatur menyampaikan bahwa itu untuk mengurangi stres. Ini Pak, belajar tarik nafas itu kalau kita tidak mengerti makna dan tujuannya memang apa sih gitu. Tapi manusia selalu melakukan itu tanpa sadar. Jadi kalau misalkan aduh alhamdulillah tadi gitu ada hal-hal yang tapi kalau kita lakukan secara sadar menurut saya itu jauh lebih bagus gitu. Baik, sahabat kunang-kunang, jadi tadi ya tahapan awal untuk masuk kesadaran tadi dengan tarik nafas dan terus berlatih. Mungkin ada beberapa literatur atau influencer yang nyampein tentang tarik nafas. Di sini coba kita sama-sama mempraktekkan tentang hal tersebut. Silakan. Nah, setelah kita latihan tentang tarik nafas, Bunda, tahapan berikutnya itu kesadaran. Nah, di sini saya juga ada beberapa literatur tentang kesadaran. Silakan. Secara sederhana, kesadaran adalah kemampuan kita untuk mengetahui dan menyadari diri sendiri, lingkungan sekitar, serta pengalaman yang sedang kita alami. Ada juga yang sekarang cukup terkenal bahasanya tentang mindfulness. Mindfulness itu dalam bahasa Indonesia sering disebut kesadaran penuh atau kehadiran penuh, yang artinya adalah kemampuan untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi saat ini tanpa menghakimi dan penuh penerimaan. Kesadaran sering dikaitkan dengan ruh, jiwa, dan dimensi spiritual. Mantap. Ada yang terakhir dari perspektif agama, Bunda. Di sini dari perspektif agama Islam, kesadaran diri atau muraqabah berarti menyadari keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Tertulis dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Begitu tentang kesadaran, Bunda. Tergelitik tuh jadi pengen ngomong soal itu tuh. Masya Allah. Gimana? Iya, Allah bilang jangan lupa kepada Allah, maka kau akan lupa pada diri sendiri. Wah, itu dalam banget. Ya Allah, kalau kita ngerti ya, mohon maaf karena saya muslim ya. Saya sudah merasakan cintanya Allah tuh luar biasa banget. Jadi pengen nangis ya.
Ya memang sebenarnya kalau kita mengatakan jangan lupa sama Allah gitu ya, jangan lupa sama Allah. Sebenarnya justru kita bingung Allahnya yang mana gitu kan ya. Yeah. Karena kan kita tuh tahu kalau Tuhan itu tak ada wujudnya gitu kan. Maksudnya tak ada wujudnya tuh kita nggak bisa lihat pakai mata jasad kita gitu, dan tapi dia ada. Nah, adanya ada di mana ya? Selain ya, kalau saya agak-agak ngeri sih kalau ngebahas ini karena ini dalam banget gitu ya. Baik. Tetapi memang kalau seperti ada itu loh Pak Mamat yang bilang, sekali lagi saya nggak tahu itu bunyinya persisnya kayak apa. Kalau kau mengenal dirimu, maka kau mengenal aku. Itu so sweet banget dari Tuhan. Dan itu pembahasannya mungkin luar biasa. Lanjut dulu deh Pak Mamat ya. Baik, jadi teman-teman semua, masuk kesadaran ini tadi pintunya ada dengan kuncinya juga dengan tarik nafas. Nah, ketika mungkin sadar tuh kayak gimana sih kan teman-teman, apa sahabat kunang-kunang agak bingung atau apa, mungkin salah satu istilah yang singkatnya itu tentang seperti mindfulness, yang kemampuan untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi saat ini, lalu tanpa menghakimi ini baik atau buruk, ini jelek apa enggak gitu, dengan penuh penerimaan. Betul. Jadi yang sebelumnya juga mudah sampaikan bahwa apakah kita dapat musibah atau ujian dengan kita sebelum masuk ke membaca. Nah, kondisi sebelum membaca tuh sadar dulu. Di mana sadar tuh kita harus tahu, gak perlu menghakimi, gak perlu apa, tapi tenang, sadar, kita hadir pada saat ini, baru kita siap untuk membaca. Benar Bunda? Betul. Jadi boleh saya bahas ya tentang kesadaran. Jadi suatu hal yang memang ini sifatnya apa ya, mohon maaf, ini adalah apa ya, sesuatu yang sangat Allah berikan, Tuhan berikan mungkin untuk kita ya manusia. Jadi ketika kita, ini luar biasa sekali kalau menurut saya kalau ngomong, jadi saya ngomongnya ngawur-ngawur nih, maaf ya, karena batin saya tuh bergejolak gitu ya kalau membicarakan masalah Allah itu. Jadi gini, ketika kita sudah tarik nafas, kondisi kita sudah plong, ya kan, kosong gitu kan. Nah dari situlah kita jernih. Nah karena kosong tadi kita jernih, kita bisa melihat tadi situasi, lingkungan, kondisi, dan di situ kan dibilangin tanpa judge, tanpa menilai dan seterusnya. Dan itu membuat kita juga clear dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan. Nah kesadaran ini kunci dari semuanya. Makanya kata saya, orang yang kesadaran mindfulness-nya itu berjalan atau meliding hidup dia tidak akan pernah mengikuti sesuatu yang asal-asal gitu. Jadi responnya spontan gitu. Dia nggak akan pernah seperti itu. Jadi ketika dia mengalami sesuatu, entah itu baik, entah itu tidak baik, pasti dia akan tarik nafas, kemudian dia diam dulu gitu. Nggak akan langsung respon. Dan pada saat itu tuh dia tahu di sini dia tuh kayak ada yang ngebimbing. Jadi ketika sadar itulah bimbingan itu datang. Ya, jadi bagaimana itu bimbingan petunjuknya biar kita mengerti nanti ada di tahapan berikutnya. Jadi yang penting itu adalah ketika kita sadar, kita siap dibimbing sama Tuhan. Itu. Luar biasa. Jadi kondisi ini yang menjadi jalan selanjutnya untuk menyikapi hal-hal yang ada pada hidup kita. Iya, betul. Bunda ya. Betul. Dan kalau kita sering lihat, kalau kita berbuat salah atau berbuat sesuatu yang tidak baik, bahasanya selalu bilang, mohon maaf saya tidak sadar atau bagaimana gitu. Dan kondisi sadar ini menjadi hal penting dalam praktek TSBHD ini. Betul. Menjadi dasar sebelum kita langkah ke tahap berikutnya. Karena kalau sadar ya saya tambahkan, kalau sadar itu ketika kita melakukan sesuatu yang keliru Pak, ketika kita sadar itu kita tahu oh ini keliru. Pada saat itu juga kita meresponnya itu tidak dengan bela diri atau apa ya istilahnya membela diri, tapi pada saat itu dia oh ya saya salah, maka saya mau memperbaiki. Itu Pak kerennya kesadaran itu, sehingga kalau misalkan orang kebanyakan kalau bersalah itu tidak mau memperbaiki diri karena dia mengabaikan kesadaran itu yang sudah disiapkan oleh Tuhan pada diri dia. Luar biasa. Siap Bunda. Jadi yang tidak mau menerima itu manusianya, bukan Tuhan nggak memberikan kesadaran itu. Kitanya yang punya ego ya. Iya betul, ada Hawa ya, ada rumpun-rumpun. Baik, jadi sahabat kunang-kunang, dari kesadaran ini yang tadi meliding dari pikiran dan hati, jadi tenang, jadi tidak ada prasangka atau emosi, kondisi yang sudah siap untuk
tahap berikutnya. Betul. Jadi kita akan lanjut tentang membaca. Iya, itu seru Baca. juga. Nah, jadi juga ada pertanyaan gimana sih baca yang benar gitu Iya, kan? iya. Atau kita siap membaca tuh dalam kondisi apa? Iya. Kalau tadi Bunda sampaikan bahwa membaca itu ketika kita sudah sadar, Betul. sudah tenang, tidak ada Iya. berisik kepalanya atau berisik Iya, hatinya. iya, iya, Nah, iya. mungkin nanti tentang membaca ini bagaimana Bunda menurut Bunda tentang Pak membaca? Mamat ada referensi nggak tentang membaca ini dari pihak yang lain gitu? Apa dari ahli atau dari mana gitu? Ada nggak? Untuk membaca belum Bunda, lebih banyak ke analisa begitu. Gimana? Kalau di sini saya belum banyak mencatat bagaimana melihat sesuatu kejadian, Iya. bukan karena kejadian tersebut pasti ada sebabnya. Iya. Begitu. Jadi kalau kita ngelihat api kebakaran pasti bukan karena ada apinya gitu. Iya, Kita iya, bisa iya. tanda lihat dari asapnya dulu Iya, atau iya, dari iya. bau yang Iya, enggak iya. ini. Begitu Bunda. Oke. Ya memang tadi kita sudah melalui tahapan yang pertama, kita tarik nafas. Ya. Kemudian ketika sudah tenang, kemudian ini kita sudah sadar, baru tuh kita siap membaca. Ya. Dan membaca itu pun tadi yang saya bilang sifatnya tidak spontan. Dia hati-hati sekali. Hati-hati itu bukan kitanya bertindak perbuatan kita lalu hati-hati ya Pak. Tapi hati-hati di sini artinya bimbingan tersebut akan datang sesuai dengan arahan kemana masalah ini yang harus kita kenali dulu. Kan biasanya kan membaca kan untuk memahami atau mengenali persoalan terlebih dahulu kan ya. Bukan untuk apa ya, kayak kita baca buku selewat begitu. Nah, pada saat mengenali itu persoalan apalah tanda-tanda dan seterusnya, karena membaca itu diperlukan terutama untuk mengetahui next step-nya apa. Ketika kita sudah mengerti bahwa oh ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau harus diselesaikan, harus dikenali, intinya memahami persoalan, disitulah kita melihatnya sudah tidak lagi bahwa oh saya jadi korban gitu, atau oh saya sudah menyiksa dia, bukan hanya sebatas itu, lebih luas lagi Pak. Walaupun waktu di episode sebelumnya saya memberikan contohnya yang mudah dicerna, tetapi dalam kehidupan yang sehari-hari itu membaca ini deep sekali. Karena memang saya kemarin di mobil itu ceritakan, kemarin habis Maulid Nabi ya. Kemudian saya dengar di radio itu ada ceramah itu menceritakan tentang kisah kekasih ya Rasulullah SAW. Nah di situ cerita bagaimana ketika malaikat Jibril alaihissalam itu mendekati beliau dan berkata Iqra gitu. Nah disinilah berarti kunci kita dalam menjalani kehidupan kita itu adalah membaca supaya tidak salah berbuat kan gitu ya Pak. Dan ketika membaca tadi di-leading oleh kesadaran, maka dengan demikian kita menyerahkan bacaan itu supaya kita memahami kepada kesadaran kita. Dan itu ketika kita membaca diiringi dengan kesadaran tersebut, itu kok jadi pahamnya tidak ada rumpun-rumpun, tidak ada rasa kesel, marah, kecewa, itu kok hilang. Tetapi kita kemudian balik lagi tuh nanti biasanya Pak, gitu. Ya, dia akan balik lagi gitu. Kita diam. Kadang-kadang membaca itu saya katakan tidak 1-2 jam, bahkan butuh waktu berhari-hari. Mungkin ya, karena bacaan itu kalau kita lihat satu buku 100 halaman, tetapi yang kita baca setiap hari adalah episode kehidupan. Bab-bab kehidupan. Jadi mau tidak mau proses membaca itu memang wajib gitu. Wajib tuh maksudnya gini, supaya kita bisa apa ya, kalau saya kan mengarahkannya semuanya itu tujuannya adalah kolbun salim, jiwa yang tenang. Jadi kalau kita mengarah kepada jiwa yang tenang, tetapi kita membacanya gerusah-gerusu, yang ada kita ngamuk, ego kita keluar, ini kita gitu. Itu kekuatan hasil dari kesadaran, kita punya kemampuan membaca, wah itu luar biasa banget Bapak. Baik Bunda. Jadi ada kisah juga di mana ini salah satu metode yang kita gunakan menjadi berdampak. Salah satunya ada cerita tentang kecelakaan di tol. Tapi terjadi macet panjang. Nah, mungkin beberapa mobil di belakang yang cukup jauh dari kemacetan itu mereka gusar. Kenapa sih ada macet begini? Mungkin karena dia mungkin mengejar pesawat atau apa gitu. Ternyata ketika tahu bahwa di depan di situ ada kecelakaan yang cukup parah, beruntun,
mereka tersadar. Jadi alhamdulillah bukan saya dan lain bagaimana, atau bahasanya paling kita perlu hati-hati lagi gitu. Dan di sini poinnya tadi membaca itu setelah kita sadar kita tidak menjudge apa yang terjadi menjadi baik atau buruk ya berarti Bunda ya. Tetapi kita bisa saling terus berproses membaca apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi pelajaran buat kita, apa yang jadi kebaikan, mungkin begitu Bunda ya. Karena kesini kalau membacanya dengan kesadaran, dia nggak akan mencari kambing hitam, nggak akan nyalahin dan nggak akan negatif. Selalu hawa-hawa itu tersingkirkan bila kita itu melakukan membaca itu dengan sadar. Nah, membaca dengan tidak sadar bisa nggak bisa Pak Mamat? Itu namanya sangka-sangka. Ya kan? Jangan-jangan begini nih. Oh, pasti dia begini nih. Oh, begini nih. Oh, nah itu sangka-sangka. Nah, kalau sudah hati kita tidak nyaman ketika membaca, itu harus evaluasi lagi tuh kita kepada diri kita sendiri. Tarik napas lagi. Well, ini ada apa? Kok saya kok marah ya gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa wah ini kayaknya nggak bagus karena hati saya kayaknya kayak gini nih, mending saya lepas dulu. Maksudnya lepas tuh kita tidak lakukan apa-apa dulu gitu ya, kita tata diri kita lagi kemudian balik lagi membaca gitu. Ya kalau kita nggak berjalan di situ Pak, rugi. Ya banyak loh Pak bacaan-bacaan banyak banget, tapi pokoknya ya jangan ngambil yang enak-enak lah. Kadang-kadang yang enak-enak tuh kan, mau hujan ya ketahuan bawa payung itu kan bacaan ya. Tapi banyak sekali persoalan dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan orang lain, dengan orang tua, dengan mertua. Itu yang kadang-kadang kita tidak bisa baca karena kesadarannya tertutup oleh hawa nafsu Pak. Kayak gitu. Baik, jadi banyak aspek dan faktor ya Bunda ya. Mungkin nanti ada faktor pendukung seperti yang Bunda sampaikan, rumpun-rumpun untuk mengenali. Nanti itu di episode selanjutnya pembahasan dari rumpun-rumpun tentang hawa nafsu ya terutama di situ. Bagaimana untuk mempermudah kita dalam hal membaca. Kalau nggak salah itu di episode 2. Ada sudah disebutkan ya. Ya tinggal dibaca lagi. Betul. Nah, tadi di sini kita sudah masuk pada proses membaca dengan apa yang terjadi. Kita tidak menjudge, kita tidak menghakimi, tapi kita berproses untuk mengetahui kita mau diajarin apa sih di situ, baik ya Bunda ya. Terus lanjut kalau dari praktik yang diajarkan tentang horenso. Ya, Istihoroh. Nah, tahapannya tuh bagaimana Bunda sebaiknya istihoroh tuh? Ini yang tahapan lanjut setelah kita lihat nih, membaca kita, ya. Nah di situ ketika membaca tetap kita harus istilahnya tuh harus tuh apa ya, pokoknya gini, jangan kita kemudian cepat mengambil langkah dulu. Tadi kita bertanya dulu lah kepada Tuhan atau kenapa kok begini ya, langkah selanjutnya harus bagaimana ya, dan itu tetap kan kemarin ketika dibahas membaca ini mau nggak mau saya harus kaitkan horenso ini atau istihori saya mengkaitkannya dengan diam karena kebanyakan ketika kita beristighoroh kepada Tuhan atau kepada Allah kita tuh nggak bisa diam. Ini kita bunyi ya, kepala kita tuh mikir, overthinking gitu kan. Nah itu kalau udah kayak gitu berarti dia belum istikharah. Karena kalau istikharah itu harus disertai dengan diamnya akal kita dan diamnya perasaan kita. Nanti kesadaran itulah yang akan mengatakan, oh kayaknya kalau dituang di sini nggak akan tumpah. Dan itu seperti kalau saya menyampaikannya tuh kayak ilham. Dan kita sendiri sampai kadang-kadang wah saya nggak kepikiran loh kayak gini gitu. Dan itu hanya karena sebuah pertanyaan. Ya Allah saya harus bagaimana ini? Itu satu. Yang kedua, ya Allah ini kan kita sedang horenso ya. Ya Allah kalau ini baik buat saya ajarkan saya. Kalau ini tidak baik buat saya ajarkan saya gitu. Dua, itu horenso. Terus yang berikutnya lagi, ya Allah ya Robbi, kenapa kok hati saya kurang tenang? Adakah sesuatu? Itu horenso. Nanti itu ketika Allah itu cuma ada satu kata Pak Mamat, iya. Iya ini berat ya maksudnya. Tapi artinya kalau kamu bersangka positif, iya. Kalau kamu tidak bersangka, kalau kamu bersangka baik, iya. Allah mah iya aja, iya karena yang aku tersantung sangka-sangka hambaku ya. Nah, kenapa saya katakan iya? Ketika pada proses horenso di sini kita lapang, maka kita akan mendapatkan ilham, petunjuk yang luar biasa. Dan itu karena kita sudah
Iya, kitanya iya juga. Iya pada apa? Pada saat menerima masalah, persoalan atau apalah yang tadi kita baca, kita ya saya nerima. Karena kalau udah nerima kan legowo. Ya itu iya namanya kan. Seperti itu Pak. Jadi pada waktu Horenso kita betul-betul ya Allah, cuma sebenarnya simple. Ya Allah, saya harus seperti apa ini gitu. Atau misalnya begini, ketika kita membaca ini anak saya misalkan sakit gitu kan, saya berangkat sekolah apa enggak ya Allah gitu. Itu juga Horenso. Ya kan? Ya Allah nih kok perut saya sakit, apa saya minum obat, apa ke dokter ya Allah, itu Horenso. Itu istikharah. Jadi kalau dikatakan istikharah itu harus sholat 2 rakaat, ya mangga kalau ada waktunya dan mungkin hajatnya luar biasa besar, itu nggak apa-apa. Tetapi sebetulnya sebaiknya yang namanya istikharah, bertanya, bercakap-cakap dengan Tuhan itu tidak boleh dibatasi waktu. Jadi setiap hembusan nafas kita itu sebenarnya adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Horenso, istikharah kita sama Tuhan. Nanti kita akan menyaksikan kalau di sini kita tidak berisik ya, kepala kita tidak berisik, akal kita tidak berisik, kemudian perasaan kita tidak berisik. Kalau tidak berisik itu berarti rumpun tadi tidak ada itu. Tidak ada itu rumpun itu. Sehingga dengan demikian maka kita akan melihat prosesnya, akan keluarnya apa Pak? Keluarnya adalah Masya Allah, iya ya gitu. Apa itu namanya Pak? Itu namanya persaksian. Harus ketemu. Kalau persaksian ujungnya apa Pak? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena dari awal kita tarik napas sampai tadi semuanya itu kita seolah-olah bukan kita yang ide kita gitu. Bukan ini kita gitu. Seperti itu. Jadi ada satu hal yang saya garis bawahi Bunda. Di mana Horenso itu bahasa Jepangnya artinya apa Bunda? Horenso itu hokoku, renraku, sodang. Jadi laporan, diskusi, kemudian informasi gitu. Itu komunikasi ya bahasa. Yes, komunikasi. Nah, di sini biasanya kita dilatih komunikasi atau berdoa kepada Tuhan kita tuh ketika sholat, mungkin ketika istikharah di mana kita lebih tenang, lebih mencurahkan emosi kita. Jadi bahasanya tadi prasangka dari kita sendiri menjadi energi di situ. Dan yang garis bawahi bahwa kita tuh bisa berdoa atau berbicara kepada Allah tuh gak mesti pada saat setelah sholat saja, tapi setiap saat kita bisa untuk beristikharah atau bisa kita sebut berkomunikasi dengan Allah. Menanyakan, jadi kita tidak ego. Dalam artian di sini, kayaknya gini deh menurut saya atau apa insight dari apa bahasa ilham yang Bunda sampaikan itu bukan karena ego atau prasangka kita, tetapi memang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga berdoa karena semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, begitu Bunda ya. Betul. Dari istikharah seperti itu. Dan dari lanjut ke diam. Diam di sini ada satu hal menarik Bunda. Adalah salah satu materi atau apa saya pernah baca bahwa kadang suatu permasalahan itu dengan kita tidak melakukan apa-apa atau diam juga itu juga udah selesai. Gitu. Jadi betul. Nggak semuanya tuh kita harus direspon cepat atau apa. Dan mungkin dari salah satu metode diam ini, mungkin salah satu selain tadi diam pikiran nggak overthinking, hati pun diam tenang. Di sini bahwa itu sudah menjadi salah satu upaya kita memecahkan masalah, mungkin begitu Bunda ya. Bisa Bunda lebih tambahkan terakhir diam ini Bunda. Ini kan terakhir ya dari tarik nafas, sadar, membaca, kemudian istikharah atau horenso, dan terakhir diam. Diam itu adalah bentuk totalitas kepasrahan. Kepasrahan tidak sama dengan menyerah. Kan udahlah kita mah nyerah aja, beda. Tapi beda. Kalau kepasrahan itu di sini kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bekerja, melakukan apapun itu yang menjadi kewajiban atau hak kita setiap hari. Nah, diam di sini yang dimaksudkan adalah sangka-sangkamu dan rasa-rasamu tadi itu suruh tidak bersuara. Artinya sehingga di sini kita tenang dan menunggu. Menunggunya sambil berproses, tidak diam-diam saja. Kemudian di situ diam itu kita akan mempersilahkan. Kita mempersilahkan Tuhan membimbing kita. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menyaksikan pertolongan Dia kepada kita.
Nah ini luar biasa kalau paham Pak. Jadi ketika kita diam tadi ya, maksudnya ya saya nuangin air, ya saya kerja, ya saya apa. Itu ketika kita di sini tidak ada keinginan untuk mengatur Pak. Di dada kita, di akal kita tuh tidak ada keinginan mengatur. Kan namanya diam. Kalau diam ya jangan ngatur gitu kan. Diam ya udah diam gitu. Pada saat kita tidak ikut mengatur maunya kita nih apa, pada saat itulah maunya Tuhan datang. Lalu semuanya dia datangkan yang mempermudah atau memberikan petunjuk kepada kita dengan jelas. Nah di sini nih kalau nggak dilatih teman-teman atau sahabat-sahabat kunang-kunang, itu nggak akan percaya. Satu-satunya cara memang melatih. Nah cara melatihnya bagaimana? Tidak perlu kita mau hari ini mau latihan TSBHD. Lakukan saja aktivitas sehari-hari. Dan tadi rumpun 1, 2, 3, dan 4 yang pernah kita bahas di episode berikutnya itu kenali di dalam diri kita. Nah ketika dia mau masuk istilahnya mau ngerangsek kepada diri kita, pada saat itu ada satu kuncinya, tarik napas lagi. Jadi tarik napas itu bukan pas lagi baca nggak tarik napas Pak. Tetap itu kita gunakan ketika kita dalam mengolah sesuatu, membaca atau istikharah, tetap kita baca. Nanti dari Tuhan itu ibaratnya kalau saya mengatakannya terlalu mungkin ya gimana ya. Dia datang kemudian Allah Maha Pemurah, Tuhan Maha Memberi, Tuhan Maha Pengasih. Semuanya tuh udah pemurah, pemberi, pengasih. Semuanya gitu. Tapi kita karena tadi ada rumpun yang kepengen ngatur tadi itu, kita nggak bisa diam tadi itu, maka di kita yang menghalangi itu semua pertolongan buat kita Pak. Kenapa? Karena bagaimana Tuhan mau ngasih wong kamunya ngomel-ngomel terus gitu ibaratnya ya. Bagaimana kamu bisa ketemu dengan petunjuk yang baik? Kamu marah-marah terus. Karena Tuhan itu zat yang suci, sahabat kunang-kunang. Maka dia hanya akan mengisi kita manakala hati kita itu clean dan clear. Mana mungkin suara Tuhan atau apalah ya dari Tuhan itu bisa mengisi dada kita, perasaan kita dan akal kita kalau hati kita banyak rumpun-rumpunnya. Dan itu maksudnya kita nggak sadar. Karena kalau sadar, kita nggak mau marah, kita nggak mau kesel, kita nggak mau rumpun-rumpun itu masuk. Pada saat itulah semua yang dikatakan Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha brek semua. Kita tinggal menyaksikan begini Pak Mamat. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah, ya Tuhan, semuanya beres ya. Gak disangka, lega sekali. Itu persaksian. Itu kata-kata lain dari apa Pak? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kalau yang bukan muslim ya mungkin punya jenis persaksian sendiri ya Pak. Tapi paling tidak kita melihat bukan kebesaran lagi apa ya. Emang sudah miliknya ya udah miliknya gitu ya. Iya baik, luar biasa teman-teman semua sahabat kunang-kunang di sini. Ini salah satu perjalanan perihal mengenal diri sendiri dengan metode TSBHD. Mudah-mudahan sahabat kunang-kunang semua bisa praktekkan dan dapat menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita yang lebih tenang. Di sini mungkin kita sudah sampai di penghujung bentuk podcast kali ini. Saya persilakan kepada Bunda untuk memberikan sapa lagi atau semangat buat sahabat kunang-kunang semua di rumah. Ya, ayo sahabat kunang-kunang latih ya. Latih karena mohon maaf karena saya melatih ya. Jadi kayaknya tuh saya sangat ingin mengatakan saya sudah membuktikan. Ayo teman-teman pasti bisa. Anda mau mohon maaf ya mau muslim atau bukan muslim, silakan latih gitu. Karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang hanya ada pada manusia saya rasa ya. Saya nggak tahu kalau di kalangan jin, malaikat atau setan ya karena saya bukan dari mereka, bukan jenisnya mereka. Latih dan jangan putus asa kalau misalnya apa yang kita mau belum katanya melatih kok saya masih begini aja gitu. Kalau ada kata-kata seperti itu saya rasa itu berarti rumpunnya masih nempel. Berarti di situ
kita revisi lagi tarik nafasnya, kita ulang lagi tarik nafasnya. Gampang. Kalau masih jengkel, kalau masih kesel, berarti ada rumpun yang masih nempel, dan itu harus kita rilis dengan tarik nafas, ya. Kesadarannya kemudian pulih, kita baca, kita istikharah, lalu kita perbuat dengan pasrah tadi, dengan diam. Saya yakin teman-teman bisa melaksanakan. Dan saya juga berharap kalau ada pertanyaan, tidak apa-apa, tuliskan saja. Karena insya Allah saya akan bantu pada episode khusus tentang menjawab pertanyaan Pak Mamat. Ya, mohon sabar. Karena kan nggak bisa disatukan dengan materi ya Pak Mamat. Jadi tetap lakukan, coba lakukan, dan terus lakukan gitu. Mungkin begitu Mamat. Semangat ya teman-teman, sahabat-sahabat kunang-kunang. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Baik, sahabat kunang-kunang semua yang menonton podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah sampai di ujung video podcast kita dari awal sampai akhir. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung isi komen biar kita lebih ramai dan lebih kenal sama kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tonton video kita dibagikan ke keluarga. Iya. Dengan besar harapan kami, mudah-mudahan ini bermanfaat. Harapannya bermanfaat buat terutama saya pribadi Bunda, dan juga buat penonton semua yang bisa praktekkan, sahabat kunang-kunang semua di rumah. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan menutup dengan lafaz hamdalah, doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.